pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Profesi insinyur merupakan salah satu profesi tertua di Indonesia selain profesi kedokteran. Ketua Departemen Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur UB, Profesor Lutfi Jakfar menyampaikan, profesi insinyur sudah ada sejak lama sebelum masa kemerdekaan bersama dengan profesi dokter. Asal kata insinyur menurut Profesor Lutfi Jakfar berasal dari bahasa Belanda yang pada masa sebelum kemerdekaan membuka sekolah teknik dan kedokteran. Profesi ini muncul karena perkembangan masyarakat sendiri yang semakin dinamis pada masa itu yang kemudian memunculkan kebutuhan akan jalan, jembatan, gedung. Kebutuhan tersebut dikerjakan oleh para ahli yang disebut insinyur. Ini menarik kalau kita ingin berbicara berkaitan dengan insinyur. Jadi insinyur itu adalah salah satu profesi tertua di Indonesia. Itu kalau yang terkenal itu biasanya kedokteran, kan Dokter Sutomo dan sebagainya. Namun harus kita ingat, kita punya juga Pak Karno. Jadi Bung Karno, presiden kita pertama itu adalah insinyur. Jadi artinya bahwa insinyur itu, profesi insinyur sudah ada bahkan sejak zaman sebelum merdeka. Insinyur itu kalau perkataan dari mana insinyur itu? Insinyur itu bahasa Inggrisnya engineering ya, engineer. Kemudian di Belanda sepertinya juga insinyur. Sehingga kita insinyur mungkin ya, kalau saya tidak bisa bahasa Belanda, jadi akhirnya kalau di Indonesia lebih pas kemudian insinyur. Jadi itu kira-kira kemudian tentang insinyur di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa profesi insinyur paling tertua dan sebagainya. Kalau kita membaca lagi tentang sejarah dari kehidupan manusia, maka insinyur teknik sipil itu adalah profesi keinsinyuran paling tua. Mengapa? Karena sama dengan ini civil engineering. Jadi kalau civil engineering itu adalah engineer keinsinyuran yang berkaitan dengan civil masyarakat. Profesi insinyur yang semula berkutat pada teknik sipil, menurut Profesor Lutfi Jakfar, kemudian berkembang menjadi insinyur bidang lain seperti mesin, elektro, dan lainnya karena dinamika masyarakat. Kebutuhan akan jalan dan gedung melahirkan kebutuhan kendaraan, energi, desain, dan ragam kebutuhan lainnya. Insinyur yang semula identik dengan teknik sipil atau bangunan, kemudian meluas seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Gedung dan jalan yang membutuhkan mesin, listrik melahirkan bidang insinyur lain. Dari kondisi ini kemudian lahirlah insinyur mesin, listrik, arsitektur, hingga bidang di luar teknik seperti biologi, pertanian, peternakan, dan perikanan. Berkembang manusia, kemudian ternyata bertambah lagi kebutuhan, bertambah panjang kebutuhan jalannya, sehingga kemudian dibutuhkanlah tidak hanya kemudian kuda, dulunya kuda, kemudian menjadi dokar dan kereta dan sebagainya. Semakin bertambah jumlah manusia, berarti semakin kebutuhannya untuk kemudian memenuhi kehidupannya menjadi lebih besar. Dan dirasakan juga kemudian adanya kebutuhan yang lebih besar itu memerlukan otomatisasi yang lebih. Ditemukanlah kemudian misalkan mobil, artinya tenaga listrik dan tenaga mesin dan sebagainya, yang itu bisa membuat manusia menjadi lebih, mobilitasnya lebih tinggi. Disitulah kemudian lahir kebutuhan itu menjadi teknik mesin dan sebagainya. Di Indonesia sama. Kalau kita melihat di awal-awal, karena yang dibutuhkan adalah membangun pada saat tahun 1920 dan sebagainya, sampai merdeka yang banyak dibutuhkan itu adalah membangun infrastruktur sipil.
perumahan, jalan, dan lain-lain. Pada saat kemudian dirasakan bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan pada rumah dan sebuah perumahan saja, dibutuhkan listrik. Nah, berkembanglah listrik. Seperti di UB, kalau kami kemudian melihat itu, seperti itu evolusinya. Diberdirikan pertama pada saat itu adalah teknik sipil dan teknik mesin tahun 1963. Karena pada saat itu, dua itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di kawasan Malang dan Jawa Timur, dan kemudian Indonesia. Dengan berkembangnya waktu, ternyata kemudian dibutuhkan pembangunan yang lebih spesifik, sehingga dibangunkanlah kemudian teknik pengairan, dibuka teknik pengairan, teknik elektro, dan sebagainya. Nah, berkembanglah kemudian teknik-teknik yang lain. Sudah sekitar 2 minggu, mahasiswa peserta MBKM Semeru UB berada di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mengabdi di lokasi bencana tentu memiliki tantangan tersendiri. Safira Faiza, mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi, berbagi pengalamannya mengenai kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya dalam klaster dukungan kesehatan jiwa dan pendampingan psikososial. Sebenarnya untuk yang pertama-tama kami hanya melihat terlebih dahulu program-program trauma healing atau dukungan psikososial yang sudah dilakukan relawan-relawan yang memasuki posko para pengungsi yaitu yang mana di SMP 2 Pronojiwo. Nah, di situ kami mengikuti saja terlebih dahulu untuk melihat program kerja apa yang mereka bawa sehingga nantinya juga bisa menjadikan rekomendasi kami untuk melakukan program kerja. Tetapi setelah kegiatan tersebut sudah mulai satu persatu selesai, kami juga melakukan asesmen sesuai dengan timeline dari dosen pembimbing dari tema kami, yaitu kita melakukan asesmen di RT 9, 10, 11, 12 yang mana di Kecamatan Sumber Urip, yang mana itu merupakan RT-RT yang terdampak lebih dekat dengan Semeru itu sendiri. Jadi korbannya lebih banyak, mungkin kerusakan rumahnya juga lebih banyak, kehilangan ternaknya lebih banyak seperti itu. Nah, asesmen itu nantinya yang masih kami kumpulkan hingga saat ini, dan nantinya kami akan memiliki rekomendasi kegiatan yang mana bisa sedikit membantu mungkin permasalahan atau keluhan dari warga. Mengikuti program MBKM Semeru UB gelombang pertama menjadikan Safira Faiza, mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi, melatih rasa empatinya. Bersama dengan 12 temannya dari klaster dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, Safira mengatakan dari program ini ia mendapat relasi baru dari lintas fakultas dan mulai bisa merasakan apa yang juga dirasakan oleh pengungsi. Untuk mengikuti program MBKM Semeru, tentunya saya mendapatkan relasi baru, baik itu teman dari lintas fakultas dan juga saya sedikit bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar terkait dampak erupsi Semeru ini. Nah, dari situ saya sudah mulai memiliki tingkat kesadaran diri, bagaimana saya harus memposisikan diri untuk menjadi mereka dan bagaimana saya bisa merasakan untuk untuk empati, rasa empati itu akan muncul, rasa simpati itu akan muncul, dan dari situlah bagaimana nantinya saya dan teman-teman mahasiswa saling bergandengan tangan untuk memiliki program-program kerja yang setidaknya bisa mendengar keluhan mereka, yang bisa mendengar
kesedihan mereka yang tentunya nantinya kita juga bisa sama-sama membantu dan bersinergi bersama dengan teman-teman dari tema yang lain untuk melakukan program kerja yang mereka sedianya harapkan seperti itu. Dan menurut saya untuk MBKM Semeru ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa UB terlepas dari teman-teman yang fakultasnya tidak memiliki program KKN seperti Fakultas Ilmu Administrasi, jadi bisa langsung turun ke masyarakat. Menggunakan teknologi fraksinasi, Institut Atsiri memproses minyak sereh wangi yang selama ini hanya diekspor menjadi produk komponen fungsional. Fraksinasi ini dimaksudkan agar minyak sereh wangi mampu diolah sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomi. Dengan kemampuan alat yang dimiliki oleh Institut Atsiri, saat ini mampu mengubah bau dari minyak sereh menjadi berbeda dan dapat digunakan untuk komponen produk lainnya. Institut Atsiri sejak tahun 2019 mencoba untuk mengembangkan peralatan yang mampu untuk memperoleh komponen fungsional. Meskipun dilihat dari kapasitasnya baru memiliki kapasitas 200 kilo, ya, 200 kilo minyak yang diolah. Dan itu pun masih diaplikasikan untuk minyak sereh. Ada 2 minyak sereh yang sudah coba diolah oleh Institut Atsiri dengan alat fraksinasi yang mendapatkan bantuan dari atau hibah dari program inovasi Kemenristek Dikti di 2019 itu, yaitu yang pertama adalah minyak sereh wangi, di mana minyak sereh wangi sejak 2018 hingga tahun sekarang itu produksinya over di masyarakat. Dan selama ini minyak sereh wangi itu hanya diekspor, belum diolah. Nah, Institut Atsiri itu mencoba untuk mengolah menjadi komponen-komponen fungsionalnya. Satu gambaran tentang hasil olahan dari minyak sereh wangi. Minyak sereh wangi biasanya dikenal dengan aroma yang kurang menyenangkan bagi konsumen karena analog dengan minyak tawon. Mungkin pernah ya mencium aroma minyak tawon, yang itu pasti tidak disukai karena ada kecenderungan minyak tawon itu disukai oleh orang yang sudah sepuh, kemudian biasanya untuk minyak gosok dan terkesan tidak mempunyai daya tarik sama sekali. Tetapi dengan alat fraksinasi yang kita miliki, yang kami miliki, yaitu alat fraksinasi dari program inovasi tadi, itu bisa diolah menjadi komponen fungsional yang bisa menghasilkan komponen-komponen yang aromanya sangat berbeda sekali dengan minyak sereh wangi asalnya. Melihat potensi industri fashion yang sangat menjanjikan, membuat mahasiswa administrasi bisnis Universitas Brawijaya, Sefira Atira Azahra, mendirikan bisnis women's clothing dengan brand Seza The Label. Dengan model pakaian perempuan yang modis dan dinamis, serta bahan yang nyaman untuk beraktivitas, Seza The Label menawarkan pilihan pakaian yang cocok untuk aktivitas formal maupun informal. Jadi aku Sefira Atira Azahra, owner dari Seza The Label. Ini merupakan industri fashion, khususnya ini women's clothing. Jadi Seza ini tuh memiliki arti nama, itu self-zesty art, atau bisa disebut artinya itu seni kemandirian diri, di mana produk pakaian yang aku tawarkan ini diharapkan bisa berguna bagi para wanita untuk mengekspresikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu juga Seza The Label ini pakaian itu tidak terbatas hanya ini busana muslim saja atau apa, jadi bisa semua ini seperti itu. Pada tanggal 2 Agustus belum genap
sejarahnya kenapa, dan juga kenapa aku memilih industri fashion ini, karena aku melihat opportunity dari sebuah industri fashion, di mana kan pasti semua orang itu memerlukan pakaian. Di sini tinggal bagaimana seorang mengkreasikan itu diterima oleh masyarakat. Jadi dari Seza The Label ini kita memiliki 3 jenis baju untuk saat ini. Yang pertama itu ada kimono blazer, yang kedua itu ada charlotte top, dan yang ketiga itu ada street basics. Nah, jadi untuk produk dari kimono blazer, karena dari satu baju kimono bisa dikreasikan oleh setiap orang untuk bisa jadikan untuk look yang lebih informal atau looknya itu yang lebih formal. Jadi satu baju bisa digunakan untuk beberapa look. Oleh karena itu kimono blazer ini yang sangat diminati oleh pasar untuk sejauh ini, Kak. Perbaikan dari lingkungan air, terutama di waduk, membutuhkan partisipasi dan kontribusi semua pihak. Peneliti lingkungan air FPKUB, Dr. Sri Sudaryanti menjelaskan bahwa hasil dari riset perguruan tinggi mengenai kerusakan lingkungan air tidak dapat berjalan sendiri. Jadi ini hasil penelitian kami, selalu kami sosialisasikan kepada stakeholder. Ya, selalu kami sosialisasikan bersama Jasa Tirta, kami mengundang stakeholder ya dan masyarakat. Jadi kita bertemu mereka, kita sampaikan hasil penelitian kita, kondisinya bagaimana dan upaya-upaya rehabilitasinya bagaimana, itu kita melibatkan mereka. Jadi harus ada peran aktif dari stakeholder semuanya untuk memulihkan, untuk merehabilitasi perairan waduk ini. Jadi ya tidak harus sama perannya sesuai dengan topoksi masing-masing. Misalkan masyarakat jangan membuang sampah di waduk, kemudian yang punya industri, punya swasta harus punya industri pengolah air limbah, kemudian yang pertanian juga dikendalikan penggunaan pestisida dan sebagainya itu. Jadi ya semuanya memang harus punya niat yang sama untuk menjaga lingkungan. Ya, karena nanti kalau misalkan tadi fungsi untuk listriknya terganggu kan juga semuanya kena toh. Itu. Jadi dampaknya memang kembali ke kita semua. Dan sering tanpa kita sadari kita turut menjadi penyebab dari kerusakan itu. Nah, itu ya. Jadi ya kita insya Allah belajar bersama untuk berperilaku baik pada alam ini. Semoga alam juga akan memberikan jasanya kepada kita secara berkelanjutan. Potensi pertumbuhan startup yang terus berkembang menjadi salah satu bidikan UKM Wirausaha Mahasiswa UB pada tahun 2022. Syafa Sania, Ketua UKM Wirausaha Mahasiswa UB menjelaskan, pada tahun ini menambah divisi startup untuk mewadahi mahasiswa UB yang ingin membuat startup. Untuk pengembangannya, Shania mengaku bekerja sama dengan DIIB dan beberapa program lain yang mengandung pengembangan startup. Ada beberapa hal yang kita adaptasikan, yang kita mengikuti tren juga. Salah satu yang memang banyak dimiliki oleh para pebisnis muda saat ini adalah startup. Jadi untuk tahun ini kita memasukkan subbidang bisnisnya yaitu salah satu startup. Karena startup itu bisa dibilang lebih sudah dijalankan, namun konsepnya harus lebih detail. Tapi sekarang startup memang banyak sekali yang menjalankan, jadi kami akan salah satunya memasukkan startup. Selain itu, lain yang memang biasanya banyak dijalankan oleh para pebisnis seperti ekonomi kreatif, kerajinan, dan kasih dan akan kami masukkan juga sebagai, dan tentunya yang biasanya dijalankan oleh para pebisnis juga seperti F&B, jasa seperti itu tetap kami lakukan. Namun tentu saja ketika di mahasiswa wirausaha itu, kita pun juga selain kita juga fokus di lomba bisnisnya juga, karena tentu saja dengan para pebisnis ini sebenarnya punya banyak ide, tapi masih kekurangan modal. Maka dari itu kita membantu mendukung minat mereka bisa mendapatkan dana itu dari program-program seperti PMW atau pendanaan ataupun mereka bisa belajar membuat bisnis yang baik, MC dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang kita selain fokus yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga fokus lomba bisnis agar semangat wirausaha
wirausaha mereka meningkat dengan cara memenangkan lomba, dapatkan dana, sehingga mereka akan semakin termotivasi dan memiliki modal untuk semangat dalam berbisnis. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.